Halo, kita ketemu lagi di video yang ketiga mengenai SQL injection attack atau serangan injeksi SQL. Untuk video yang ketiga ini, yang terakhir dari seri SQL injection attack, saya akan mencoba menjelaskan mengenai injection point atau tempat atau titik mungkin ya lebih tepatnya, di mana injeksi SQL bisa digunakan oleh penyerang untuk mengambil alih basis data sebuah aplikasi atau website. Termasuk juga bagaimana Anda sebagai seorang database administrator nanti bisa mencegah hal ini, bisa mencegah penyerang untuk bisa menguasai basis data. Oke, kita mulai. Hal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan injection point atau titik injeksi. Ini adalah titik kelemahan dalam web atau aplikasi basis data yang digunakan oleh pengguna yang bisa disusupi oleh serangan injeksi SQL. Ada pintu mana saja yang bisa dimanfaatkan sebagai cara untuk memasukkan parameter-parameter atau statement SQL yang bisa membahayakan. Nah, Anda sebagai seorang database administrator atau mungkin juga database programmer, termasuk juga kerjasama ya dengan website programmer, harus dapat mengidentifikasi titik lemah ini dan mencoba input query atau statement dengan parameter tertentu untuk menguji ya. Jadi setiap injection point itu harus bisa diuji. Cara yang paling umum adalah menginputkan karakter khusus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya mengeluarkan pesan kesalahan. Seperti yang kita ketahui, jika kita menggunakan basis data, kita salah DBMS, kita salah membuat statement SQL, maka otomatis DBMS akan memberitahu di mana letak kesalahan dan bagaimana itu bisa diperbaiki. Nah, ini yang menjadi titik lemah. Ini contoh saja ya. Bagaimana orang misalkan memanfaatkan username dengan nama O'Neil dan pesan kesalahannya itu akan memberitahu sintak mana yang harus diperbaiki. Nah, hal ini sebaiknya harus bisa dicegah karena ini bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengetahui statement SQL mana yang benar sehingga dia bisa masuk, misalkan bisa mengetahui username yang memang berhak untuk mendapatkan hak akses. Nah, DBA database programmer juga harus dapat mengidentifikasi input yang langsung mengakses basis data dan input yang tidak berinteraksi dengan basis data. Injection point umumnya akan mengincar input yang langsung mengakses basis data. Nah, ini biasanya attacker atau penyerang yang akan melakukan injeksi SQL akan mencari field yang mana yang bisa dimasukkan statement SQL. Contoh yang paling umum ini adalah login form. Bagaimana Anda memasukkan username, bagaimana Anda memasukkan password, text box-nya itu akan diisi dengan statement SQL yang akan mengeksploitasi field username dan password tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan autentikasi atau hak akses. Pastikan bahwa login form ini bisa inputnya bisa mengidentifikasi jika isinya adalah injeksi SQL. Selanjutnya ada search boxes atau box untuk pencarian atau kotak pencarian yang akan berhubungan dengan langsung dengan basis data sehingga menjadi sasaran untuk injeksi SQL. Harus ada validasi yang baik untuk kotak pencarian. Bagaimana membedakan antara misalkan word atau keyword yang akan digunakan oleh pencarian dengan keyword statement SQL, select, from, where, union, dan seterusnya. Selanjutnya adalah URL parameter.
Aplikasi web biasanya menggunakan URL parameter untuk berbagi data antar halaman. Jika tidak divalidasi, maka akan menjadi target serangan. Anda pindah dari halaman beranda atau home misalkan ke halaman selanjutnya, ini URL parameternya akan berbeda. URL parameter bisa dimanfaatkan sebagai salah satu isian statement injeksi SQL dengan harapan bisa menjadi target serangan. Selanjutnya adalah form field. Ini berbagai tipe form ya, isian masukan baik berupa text box, bisa berupa juga pilihan misalkan. Tapi biasanya form field seperti form registrasi, kontrak form, atau bahkan mungkin form untuk isian komentar. Nah, ini bisa menjadi target serangan juga. Alih-alih diisi dengan komentar misalkan untuk sebuah konten di website, ini diisi dengan statement SQL dengan tujuan untuk mendapatkan hak akses. Selanjutnya adalah meskipun jarang digunakan, hidden field biasanya bisa diidentifikasi menjadi target serangan jika berhubungan langsung dengan basis data. Hidden field mungkin tidak biasa digunakan oleh user biasa, tapi oleh penyerang ini bisa diidentifikasi dan bisa dieksploitir. Dan selanjutnya adalah cookies. Setiap Anda melakukan akses basis data, itu cookiesnya akan disimpan, ya. Dan dalam beberapa kasus, cookie ini memiliki data pengguna atau sesi yang sudah dilakukan pengguna. Nama usernya siapa misalkan. Nah, ini bisa digunakan oleh attacker atau penyerang dan ini bisa menjadi target serangan. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini. Bagaimana misalkan ada form isian yang harus disubmit. Isinya seharusnya misalkan nama, terus juga isinya bisa email misalkan, tetapi oleh attacker atau oleh penyerang ini diisi dengan statement SQL. Misalkan di sini ada union select, username, password. Coba-coba dia ya, bagaimana dia akan mengidentifikasi bahwa ternyata submit jika diklik ini akan berhubungan langsung dengan database. Mungkin juga dia akan menampilkan pesan kesalahan untuk membetulkan, atau dia bisa mengidentifikasi dari berbagai cara. Misalkan tadi mengetahui username-nya dari cookie. Ya, dengan cara seperti itu dia bisa mengidentifikasi diri sebagai user yang mempunyai hak akses. Masuk ke basis data, dia mengidentifikasi passwordnya, ya, lalu data yang akan di basis data bisa digunakan untuk kepentingan penyerang. Ya, saya cuma mengingatkan, ini mungkin pernah dibahas juga di video kedua mengenai anatomi serangan ya dari SQL injection. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasi, mencegah terjadinya serangan injeksi SQL? Yang pertama ada dua macam ya, ada manual, ada otomatis. Yang pertama manual testing. Sebaiknya memang kedua testing ini bisa dikombinasikan. Yang pertama adalah melakukan pengujian manual dengan memasukkan input query ke injection point dan lihat hasilnya. Anda coba-coba masukkan SQL statement ke misalkan text box untuk username. Lihat hasilnya, lihat pesan kesalahannya. Apa kira-kira yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk masuk ke dalam basis data. Selanjutnya bisa menggunakan error based testing. Seperti barusan saya sudah sebutkan ya. Lihat pesan kesalahan. Anda dengan sengaja memasukkan input yang salah, memasukkan statement SQL yang salah. Lihat pesan kesalahannya. Apakah mungkin Anda bisa mencegahnya dengan mendesain pesan kesalahan yang tidak mengidentifikasi baik yang salah maupun benar dari statement SQL yang sudah coba untuk dimasukkan. Selanjutnya bisa menggunakan union based testing. Memasukkan input query
SQL Union Select ke injection point dengan harapan bahwa ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi user yang memiliki hak akses. Bisa dikombinasikan misalkan dengan Boolean based testing. Boolean based testing seperti kita pernah pelajari di video sebelumnya, ini akan memberikan nilai OR atau mengubah nilai yang tadinya punya hak akses menjadi tidak bisa memiliki hak akses, yang tadinya tidak memiliki hak akses bisa menjadi mempunyai hak akses. Mengubah tadinya true jadi false, tadinya false jadi true. Ini adalah Boolean based testing. Dan yang terakhir adalah time based testing. Ini tujuannya adalah memasukkan perintah-perintah yang akan membuat query itu menjadi lambat, yang akan membuat akses basis data pengguna ke basis data akan menjadi lambat. Itu untuk manual testing. Nah, untuk automated testing atau testing otomatis ya sudah cukup banyak ya. Saya sebutkan di sini ada beberapa aplikasi yang bisa seorang database administrator manfaatkan. Kebetulan aplikasi ini ada beberapa yang open source ya, jadi gratis. Contohnya adalah SQL Map. Ini SQL dari websitenya sqlmap.org. Anda bisa download. Tujuannya dari aplikasi-aplikasi ini adalah satu, mengidentifikasi injection point. Dua, melakukan testing otomatis terhadap setiap injection point, di mana nanti Anda sebagai database administrator itu bisa mengetahui titik lemah yang menjadi injection point dari penyerang yang akan memanfaatkan SQL injeksi. Begitu ya, ada SQL Map, ada OSZap, ada Burp Suite ya, dan ada mungkin beberapa lagi ya. Silahkan Anda bisa lihat contohnya ini tampilan dari SQL Map ya. Anda bisa download zip filenya. Ini adalah aplikasi yang memang dirancang untuk melakukan pengujian penetrasi secara otomatis. Bagaimana nanti bisa diidentifikasi injection point, baik inbound maupun outbound. Ini contoh untuk ZAP ya, Z Attack Proxy. Ini lebih ke bukan hanya penetrasi basis data, tapi juga ke penetrasi networkingnya. Ini juga open source ya, kita beruntung tidak berarti bisa di-download dengan gratis. Termasuk juga kalau kita lihat ada video-video untuk mempelajarinya secara mandiri. Oke, itu video ketiga, video terakhir mengenai injection point. Jadi saya harap dari 3 video ini Anda punya pemahaman terhadap salah satu ancaman keamanan di basis data yang harus diidentifikasi oleh seorang database administrator. Oke, cukup mungkin untuk video ini. Semoga bermanfaat. Yuk, sampai video selanjutnya.